suasana baru, sukacita baru, dan semangat baru. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah online AFJS City Park Medoho, Semarang, Minggu 19 Juli 2020. Bahagia bukanlah sebab, namun akibat dari bersyukur. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin bahagia selalu, bersyukurlah dalam segala hal. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sukacita saat pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan saat pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bertatalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Sebab hanya bagimu Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu.
yang sanggup Tuhan memberkati setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Sebab Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun jadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa Engkau terus bekerja atas setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Janjinya ya dan amin. Sebab Dialah jawaban atas setiap doa-doa kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Ucap syukur Tuhan, punya Allah yang besar, punya Allah yang ajaib, punya Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan jawaban doa-doa kami Tuhan. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami, kami menyerahkan apa yang menjadi sakit penyakit kami, kami menyerahkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja atas setiap kehidupan kami. Dan saat pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan saat pada pagi hari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga berkati setiap kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pada saat ini kita kembali bisa bersama-sama ibadah online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan.
Kami bersyukur Bapa pada saat pagi hari ini atas kesempatan indah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terlebih jika kami sebentar hendak merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai setiap kami, baik kami yang mendengarkan melalui HP kami masing-masing atau melalui laptop atau melalui komputer kami. Berkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Buka hati pikiran kami. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya beri judul Kehidupan yang Dinamis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, beberapa pandangan yang salah tentang kehidupan. Yang pertama itu adalah hidup adalah bersifat random atau acak. Maksudnya adalah hidup itu hanya kebetulan. Hidup itu tidak ada yang mengatur. Semua berjalan dengan sendirinya. Orang melakukan keinginannya masing-masing. Saya ada di dunia ini karena orang tua saya. Melalui kedua orang tua saya ini ada. Dan dalam siklus kehidupan, manusia itu lahir, sekolah, bekerja, menikah, kemudian punya anak, punya cucu, kemudian menjadi tua, lalu meninggal. Itu adalah siklus dalam kehidupan manusia. Kemudian pandangan yang salah tentang kehidupan, hidup hanya sekali. Karena hidup hanya sekali, maka nikmatilah hidup ini. Lakukan apa yang bisa menyenangkan hatimu. Nikmati hidup ini sepuas-puasnya. Dan kadang mengabaikan orang lain. Mengabaikan sikap yang baik terhadap orang lain. Mengabaikan sikap etis. Dan tidak peduli akan tindakan apa yang telah kita lakukan. Kita mengikuti keinginan hati kita untuk kita hidup mementingkan diri sendiri. Yang penting aku puas, yang penting hatiku puas, yang penting keinginanku puas. Nah, oleh sebab itu muncullah apa yang disebut dengan hedonisme. Hedonisme itu adalah kesenangan yang ditujukan untuk tujuan hidup itu bisa senang terus, ya. Kemudian materialisme. Dalam hidup yang dipikirkan itu hanyalah materi, dan materi. Kemudian juga timbul egoisme. Egoisme di sini mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada yang lainnya. Itulah sebabnya pandangan hidup yang salah ini harus kita kikis. Kemudian pandangan yang salah tentang kehidupan, hidup seperti roda berputar. Hidup seperti roda berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang kehidupan manusia itu baik, kadang kehidupan manusia itu baik. Ya sudahlah, namanya hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Itu adalah pandangan yang salah tentang kehidupan. Nah, jika kita memiliki perspektif atau memiliki pandangan yang salah, akibatnya kita itu akan mengisi dan menjalani kehidupan dengan sikap yang salah. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia di dunia ini adalah singkat, seperti bunga yang berkembang lalu layu, dan seperti bayang-bayang yang hilang lenyap. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ayat ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan manusia yang singkat ini? Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan manusia yang singkat ini? Yang pertama, hidup adalah anugerah. Karena hidup adalah anugerah, maka kita harus bersyukur untuk kehidupan yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Lalu ada pertanyaan, apa bedanya orang yang mengerti hidup adalah anugerah dan orang yang tidak mengerti hidup adalah anugerah? Kalau orang yang mengerti hidup itu adalah anugerah, orang itu akan selalu bersyukur. Orang itu tidak akan pernah komplain dalam hidupnya, baik komplain kepada Tuhan ataupun komplain terhadap orang lain. Kemudian orang yang mengerti hidup itu adalah anugerah, dia tidak pelit, dia tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kemudian tidak menyia-nyiakan hidup yang sudah Allah berikan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita sering bertanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan? Kita bertanya, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupku? Mengapa aku ini miskin? Mengapa aku ini tidak cantik? Mengapa aku ini tidak ganteng? Mengapa tubuhku ini pendek? Mengapa aku dilahirkan dari orang tua yang tidak seorang dokter? Mengapa aku hanya dilahirkan dari orang tua yang biasa-biasa saja? Atau dengan kata lain, kita selalu mengeluh dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Hidup adalah anugerah. Itulah sebabnya kita itu harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, lebih-lebih kita ini adalah orang-orang yang percaya. Kalau kita bisa hidup di dunia ini, itu karena anugerah dari Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Karena jika kita bisa hidup baru, itu juga karena anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi mengapa kita tidak bersyukur untuk hidup ini? Kemudian hidup itu bukan sendirinya ada, Bapak Ibu. Hidup itu ada karena diberikan Tuhan kepada kita. Kehidupan itu diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Tiap pagi, Tuhan itu kembali memberikan hidup kepada kita. Sudah gampangnya, setiap Bapak Ibu malam tidur, kemudian di pagi hari bangun. Itu satu anugerah besar yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Ya, kita harus berterima kasih. Kita harus merasa, oh Tuhan, betapa berharganya hidup ini. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi, setiap saya bangun tidur, saya tidak turun dari tempat tidur, tetapi saya langsung datang kepada Tuhan. Saya berdoa, saya mengucap syukur, saya berterima kasih atas berkat yang diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menambahkan umur 1 hari kepada saya. Jadi setiap kegiatan kita harus kita awali dengan doa. Tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Hari lepas hari. Kita bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Kemudian, apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan manusia yang singkat ini? Yang pertama tadi adalah hidup adalah anugerah. Dan yang kedua adalah hidup adalah kepercayaan. Nah, karena hidup adalah suatu kepercayaan, maka
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah bedanya orang yang memiliki perspektif hidup adalah kepercayaan dan orang yang tidak memiliki perspektif hidup adalah sebuah kepercayaan? Orang yang tahu itu adalah hidupnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih? Ya, bertanggung jawab di dalam tindakannya, bertanggung jawab di dalam kata-katanya, tingkah lakunya, dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak memiliki hidup yang hidup adalah kepercayaan, orang itu hidupnya akan sembrono. Orang itu akan sembarangan di dalam menghadapi hidup. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup adalah kepercayaan, maka kita akan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu dalam tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan-tindakan kita, kata-kata kita itu harus yang baik dan yang benar. Nah, yang baik itu adalah tindakan dan keputusan kita itu memenuhi standar etika. Sedangkan benar berarti kita memenuhi standar prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Jika kita menitipkan atau mempercayakan barang kita kepada orang lain, pasti kita tuh ingin orang yang kita percaya itu menjaga barang kita dengan baik. Ketika kita pergi, kita serahkan dan kita pulang, orang yang kita titipi itu menyerahkan barang kita seperti keadaan semula. Pasti kita senang. Oh, orang ini bertanggung jawab. Demikian juga halnya. Tuhan mempercayakan kita kehidupan dan Tuhan akan senang jika kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, pada saatnya nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi, atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kehidupan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh tanggung jawab? Sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, aplikasi dari hidup adalah kepercayaan. Jika kita dalam pekerjaan, kita diberi kedudukan yang tinggi, tetapi ditawarkan dengan satu tawaran. Kamu aku beri kedudukan yang tinggi, kamu aku beri jabatan yang tinggi, tetapi kamu harus meninggalkan Yesusmu. Atau kita sudah pacaran lama, pada saatnya mau dilamar, aku mau lamar kamu, tetapi kamu satu syaratnya, kamu harus tinggalkan Yesusmu. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah diberi kepercayaan Tuhan, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Amin, Bapak Ibu. Kemudian firman Tuhan tentang kehidupan manusia yang singkat ini, yang ketiga adalah hidup adalah penugasan sementara. Nah, hidup adalah penugasan sementara ini konteksnya adalah dalam hal pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apa kontribusi kita kepada kerajaan Allah? Atau apa yang ada di dalam diri kita untuk kerajaan Allah? Ya, mungkin di keluarga kita melahirkan generasi yang ilahi. Kemudian di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, kita mau maksimal. Kita mau bekerja, kita mau berbisnis secara maksimal. Kemudian di dalam pelayanan, ya, bukan sekedar bantu-bantu, tetapi kita mau benar-benar menemukan panggilan kita dari Tuhan Yesus. Nah, hidup
adalah penugasan sementara. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita itu hidup di dunia ini. Ia menugaskan kita untuk kita tuh menghidupi hidup ini. Jangan hanya sekedar hidup, tetapi kita itu harus menghidupi hidup ini. Bukan hanya asal hidup atau hanya sekedar kita itu hidup, tetapi hidup sesuai dengan penugasan Allah bagi hidup kita dan menyelesaikan tugas hidup ini dengan baik atau finishing well. Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya ditugaskan sementara waktu untuk berada di dunia ini. Akan tiba waktunya nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sebetulnya kita tuh hidup di dunia ini hanya numpang, ya. Kita hidup di dunia ini hanya numpang sementara. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, aplikasi dari poin yang ketiga ini adalah di dalam pelayanan berikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita diajak pelayanan karena perasaan sungkan, oke, aku mau bantu pelayanan. Atau mungkin pelayanan karena hanya jadwal, oh ya ini jadwalku aku datang. Atau mungkin diberi jadwal tapi ya sudahlah, yang penting aku kelihatan di gereja. Atau pada saat diberi pelayanan, kita jawabnya, sebentar ya, ini mantu saya lagi hamil, sebentar lagi melahirkan, nanti kalau sudah melahirkan ya, saya akan melayani. Ditanya lagi, ayo kita pelayanan, sebentar ini cucu saya lagi lucu-lucunya. Kemudian, loh cucunya sudah besar, sebentar ya nanti saja kalau saya sudah tua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tua itu kita tidak tahu sampai berapa umur kita. Makanya kalau kita dipakai Tuhan, kita sebagai orang percaya melayani Tuhan, punya prinsip bahwa pelayanan yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kemudian yang keempat, hidup adalah persiapan menuju kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, karena hidup adalah persiapan untuk kehidupan kekekalan, maka kita harus memastikan bahwa hidup kita itu berada di tempat yang benar dalam kehidupan kekekalan yang akan datang. Nah, kematian itu sebetulnya bukan akhir dari diri kita. Kematian itu sebetulnya bukan akhir dari hidup kita, tetapi merupakan perpindahan kita menuju kekekalan. Karena itu, ada akibat-akibat kekal untuk segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Setiap tindakan dalam hidup kita memberi pengaruh untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sampai berapa sih kehidupan manusia? Paling lama itu 100 tahun. 100 tahun itu mungkin akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami sakit penyakit. Nah, relatif kehidupan manusia di bumi itu paling banyak itu 100 tahun. Tetapi kita akan hidup selamanya di kekekalan. Ya. Suatu hari jantung kita itu akan berhenti berdetak. Ini memang menandakan dari akhir kehidupan setiap manusia. Tetapi tidak merupakan akhir dari diri kita. Ya, tubuh duniawi ini hanyalah kediaman sementara, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab menyebutkan bahwa tubuh duniawi ini, tubuh kita ini adalah suatu kemah atau skenos. Tetapi menunjuk pada tubuh manusia, tubuh
masa depan manusia sebagai sebuah rumah atau oikodomeo. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah atau skenos kemah atau skenos, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman atau oikodomeo di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi menurut Matthew Henry, seharusnya setiap hari kita itu bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita. Nah, ketika kita hidup, kita itu mempertimbangkan kekekalan. Nilai-nilai kita itu berbeda ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, nilai-nilai kita itu akan berbeda. Kita akan menggunakan waktu kita akan menggunakan uang lebih bijak lagi. Kemudian kita menghargai lebih tinggi daripada hubungan dan karakter ya. Kita menghargai lebih tinggi hubungan dan karakter daripada kepopuleran, daripada kekayaan atau prestasi, bahkan kesenangan. Ya, ketika kita mempertimbangkan kehidupan kekekalan, nilai kita berbeda, yaitu prioritas kita itu akan kita ulang. Maksudnya bagaimana? Soal mengikuti tren, mungkin baju, mungkin cara penampilan kita, mungkin nilai-nilai populer yang lain yang tidaklah penting sebetulnya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, orang yang tidak memiliki perspektif kekekalan nilai-nilai hidup mereka akan terlihat seperti apa yang dilakukannya. Jadi fokusnya itu hanya perkara-perkara duniawi, kesenangan duniawi, pandangan-pandangan duniawi yang membuat orang itu malah lebih terjerumus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, banyak orang yang invest di berbagai bank. Mungkin juga lewat asuransi jiwa, atau mungkin rumah, tanah, dan sebagainya. Ya, menjaga penampilan itu juga perlu, ya. Menjaga penampilan itu juga perlu. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi itu kan fana Bapak Ibu. Apakah kalau kita datang ke salon, kita nge-gym, badan kita jadi keker, pipi kita menjadi kuat terus? Tidak mungkin, itu fana Bapak Ibu. Kalau mati tidak akan kita bawa. Ya, kalau mati tidak akan kita bawa, kita hanya seorangan diri saja datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya pada saat pagi hari ini. Sudahkah kita menginvestasikan hidup kita untuk kekekalan? Ya, sudahkah kita menginvestasikan hidup kita untuk kekekalan? Amin. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kami bersyukur Bapa atas firman yang begitu indah yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah hidup kekal itu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa menikmati hidup itu adalah anugerah. Kami bisa, oh Tuhan, menikmati hidup itu adalah kekekalan. Hidup itu adalah tanggung jawab. Dan hidup itu adalah kekekalan yang daripada Engkau Bapa. Pagi hari ini kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang ibadah online. Berkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, biarlah kehidupan yang dinamis menjadi bagian hidup dalam hidup kita. Ingat, hidup itu adalah anugerah, hidup adalah kepercayaan, hidup adalah penugasan sementara, dan hidup itu adalah persiapan menuju kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang benar adalah hidup yang memenuhi standar firman Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Mari bawa anggota keluarga kita untuk membiasakan diri membangun mezbah keluarga setiap hari pukul 9 malam sampai dengan pukul 9.15 malam. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara, juga untuk pergumulan keluarga kita. Untuk doa malam, Bapak Ibu Saudara bisa hadir di dalam gereja setiap hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Untuk Aikid, Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya untuk beribadah bersama dengan Superbook setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahannya melalui dompet elektronik. Atau bisa juga melalui rekening BCA atas nama Gizi Semarang. Bapak Ibu juga bisa datang ke gereja setiap hari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore dan memberikan persembahannya langsung dalam kotak persembahan. Marilah bangun komunitas bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan saudara seiman kita. Mari Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dalam iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bapak Ibu bisa menghubungi gembala iCare masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam iCare, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Aryawan. Jangan lupa like dan subscribe channel kita AFGS City Park. Dan sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.